Halo semuanya. Nah, jadi kenalkan nama saya Fajar Subarka dengan NIM 321251111092 dari kelas 25 MN5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran untuk mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu dengan judul Perjalanan Perdagangan dari Barter hingga Perdagangan Global. Nah, di video kali ini akan membahas bagaimana sistem perdagangan berkembang dari zaman sederhana hingga menjadi sistem global yang kompleks seperti saat ini. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perekonomian perdagangan yang dalam perekonomian maupun di Indonesia ataupun global. Nah, coba kamu bayangkan kamu hidup di masa ketika dunia masih sangat sederhana dan tidak punya apa-apa. Tidak ada toko, tidak ada uang, bahkan tidak ada sistem ekonomi seperti sekarang ini. Karena setiap manusia hidup dari apa yang mereka hasilkan sendiri. Tujuannya untuk bertahan hidup dari semuanya. Jika ingin makan, mereka harus berburu atau bertani. Jika ingin pakaian, mereka harus membuatnya dengan sendiri. Dan jika ingin alat, mereka harus menciptakannya sendiri. Namun, semakin lama manusia mulai menyadari satu kenyataan penting. Mereka tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ada orang yang lebih ahli dalam berburu, ada yang lebih terampil dalam bertani, bahkan ada yang lebih pandai dalam membuat alat. Tanpa disadari, manusia mulai melakukan sesuatu yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu spesialisasi. Spesialisasi membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, hasilnya lebih banyak, dan lebih baik. Namun, spesialisasi juga menciptakan ketergantungan. Seorang petani tidak bisa hidup tanpa nelayan. Seorang nelayan membutuhkan alat dari pengrajin. Dan dari sinilah mulai muncul kebutuhan untuk bertukar, bukan karena ingin, tapi karena emang harus untuk melakukan hal tersebut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, manusia menggunakan sistem barter. Barter adalah proses menukar barang secara langsung. Nah, mari kita bayangkan sebuah desa kecil. Seorang petani memiliki hasil panen beras yang melimpah, namun ia membutuhkan ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Di sisi lain, seorang nelayan memiliki banyak ikan tapi tidak memiliki beras. Ketika mereka bertemu, mereka bertukar. Nah, ini adalah barter. Pada pandangan pertama, sistem ini terlihat sempurna, namun dalam praktiknya banyak masalah yang muncul. Masalah pertama adalah kecocokan kebutuhan. Agar barter terjadi, kedua pihak harus sama-sama membutuhkan barang satu sama lain. Jika salah satu tidak membutuhkan, transaksi menjadi gagal. Masalah kedua adalah penentuan penilai. Tidak ada standar untuk menentukan berapa nilai suatu barang. Apakah satu ayam sama dengan dua ikan atau lima, atau tergantung kesepakatan yang sering terjadi, seringkali disulit dicapai. Masalah ketiga adalah ketidakfleksibelan barang. Berapa barang tidak bisa dibagi, berapa barang tidak tahan lama. Bayangkan kamu ingin membeli sesuatu yang kecil, tapi hanya punya satu sapi. Bagaimana cara menukarnya? Masalah masalah keempat adalah kesulitan penilaian nilai. Barang bisa rusak, hilang, atau berkurang kualitasnya. Semakin kompleks masyarakat, semakin jelas bahwa barter tidak cukup. Manusia membutuhkan sesuatu yang lebih jelas, diterima semua orang, memiliki nilai yang jelas, mudah dibawa, dan tahan lama. Dari kebutuhan itulah lahirlah uang untuk mereka. Dan juga seiring waktu, kehidupan manusia menjadi semakin kompleks. Jumlah penduduk terus bertambah, kebutuhan semakin beragam, dan aktivitas perdagangan semakin sering terjadi. Transaksi menjadi sulit, pertukaran sering gagal, dan nilai barang semakin sulit ditentukan. Manusia mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar pertukaran langsung.
Mereka membutuhkan sistem yang bisa mempermudah transaksi, yang bisa diterima oleh semua orang, dan bisa menyimpan nilai dari waktu ke waktu. Dari kebutuhan inilah lahirlah sebuah inovasi yang mengubah jalannya sejarah manusia. Sebuah alat yang sangat sederhana namun memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu uang. Dengan adanya uang, mereka tidak lagi harus mencari orang dengan kebutuhan yang sama. Mereka cukup menjual barangnya dan menggunakan uang untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Untuk pertama kalinya, perdagangan menjadi benar-benar fleksibel. Namun lebih dari itu, uang juga membawa perubahan besar dalam cara manusia memandang nilai. Nilai tidak lagi bergantung pada barang itu sendiri, tetapi pada kesempatan bersama. Dan sejak saat itu, perdagangan tidak hanya menjadi lebih mudah, tapi juga menjadi fondasi dari sistem ekonomi modern. Namun, pada awalnya manusia menggunakan benda-benda yang memiliki intrinsikik seperti emas dan perak. Mengapa emas dan perak? Karena emas itu langka, tidak mudah rusak, tidak mudah dibentuk, dan disukai banyak orang. Namun, emas membawa emas kemana-mana tidaklah praktis. Maka muncullah koin logam dalam bentuk koin. Koin memiliki nilai ketentuan yang disepakati, yang membuat transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Seiring waktu, muncullah kertas uang. Awalnya kertas hanyalah bukti bahwa seorang menyimpan emas. Namun kemudian uang kertas berdiri sendiri sebagai alat pembayaran. Hari ini kita bahkan tidak selalu melihat uang. Kita menggunakan transfer bank, dompet digital, kartu pembayaran. Uang kini menjadi data, namun tetap memiliki nilai. Mengapa? Karena kepercayaan masyarakat tetap ada. Disinilah kita memahami ekonomi modern dibangun atas kepercayaan. Dengan adanya uang, perdagangan berkembang pesat. Muncullah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun, lebih dari itu, pasar adalah sebuah sistem yang mengatur harga di dalam pasar. Terdapat dua kekuatan utama, permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli, penawaran adalah jumlah barang yang tersedia. Ketika banyak orang ingin membeli suatu barang, harga akan naik. Ketika barang melimpah, harga akan turun. Harga bukan sekedar angka. Harga adalah informasi yang sangat penting. Ia memberitahu bahwa apa yang langka, apa yang melimpah, dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Disinilah ekonomi menjadi terorganisir. Produksi meningkat, distribusi berkembang, profesi menambah, masyarakat menjadi lebih kompleks. Seiring berkembangnya teknologi transportasi, manusia mulai menjelajahi lebih jauh. Perdagangan tidak lagi terbatas pada satu wilayah. Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia karena rempah-rempahnya. Cengkeh, pala, lada. Rempah-rempah ini sangat berharga karena digunakan untuk mengawetkan makanan, obat-obatan, dan simbol status sosial. Perdagangan ini membawa perubahan besar. Budaya bertemu budaya, bahasa saling mempengaruhi, pengetahuan menyebar, dan bahkan perdagangan sekarang menjadi jembatan antar peradaban. Dan di era modern, perdagangan telah menjadi sistem global. Negara saling bergantung satu sama lain, tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap negara memiliki keunggulan. Ini disebut dengan keunggulan komparatif, yang dimana artinya itu setiap negara harus fokus pada apa yang paling efisien mereka produksi dan barang berdagang untuk sisanya. Namun sistem ini kompleks. Kenapa? Karena ada pajak impor, ada tarif, ada perdagangan, ada perjanjian perdagangan,
ada organisasi internasional. Perdagangan kini menjadi bagian penting dari hidup antar negara. Kini kita hidup di era digital yang serba maju. Internet telah mengubah cara manusia dalam berdagang. Secara yang dulu secara bertemu langsung dan sekarang berdagang bisa secara online atau jarak jauh. Jarak bukan lagi menjadi hambatan. Waktu bukan lagi jadi masalah. Sekarang dengan satu klik saja kita bisa membeli barang dari negara lain. Logistik modern mengirim barang dengan cepat. Perdagangan kini menjadi lebih cepat, lebih luas, bahkan lebih efisien. Namun juga lebih kompetitif. Hebat bukan perkembangan di zaman sekarang ini? Dan sekarang ini perdagangan global membawa sangat banyak peluang, namun juga membawa tantangan yang lebih berat. Persaingan semakin ketat, penyimpangan bisa terjadi kapan saja. Perubahan terjadi sangat cepat. Di masa depan, teknologi akan terus mengubah perdagangan. Namun, satu hal tetap sama. Sejak barter hingga era digital, perdagangan adalah tentang manusia, tentang kebutuhan, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana kita saling terhubung. Selanjutnya, tentang sistem distribusi dalam perdagangan. Dalam kegiatan ekonomi, produk tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila barang yang dihasilkan tidak sampai kepada konsumen. Oleh karena itu, distribusi menjadi tahap yang sangat penting dalam sistem perdagangan. Distribusi adalah proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari agen, distribusi, hingga pengecer. Distribusi tidak hanya memindahkan barang, tapi juga mencakup bagian penyimpanan barang, pengemasan, pengangkutan, penyesuaian jumlah barang sesuai kebutuhan konsumen. Dalam praktiknya, distribusi memiliki beberapa bentuk saluran, seperti distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung biasanya digunakan untuk produsen kecil atau UMKM, sedangkan distribusi tidak langsung banyak digunakan oleh perusahaan besar. Dalam konteks Indonesia, distribusi menghadapi tantangan geografis yang cukup kompleks. Kondisi negara kepulauan menyebabkan banyak logistik menjadi lebih tinggi dibanding negara daratan. Hal ini berdampak pada perbedaan harga antar wilayah, keterbatasan akses barang di daerah terpencil, ketidakseimbangan distribusi ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem logistik nasional menjadi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi. Kita ke selanjutnya, produksi dan hubungannya dengan perdagangan. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi merupakan fondasi utama dalam kegiatan ekonomi, karena tanpa produksi tidak akan ada barang yang dapat diperdagangkan. Dalam fondasi produksi terdapat 4 faktor utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu kegiatan produksi. Hubungan antara produksi dan perdagangan bersifat saling melengkapi. Produksi menghasilkan barang, sedangkan perdagangan berfungsi untuk menyalurkan barang tersebut pada konsumen. Semakin efisien proses produksi, semakin besar pula kemampuan suatu negara untuk bersaing dalam perdagangan global. Negara yang mampu menghasilkan barang dengan biaya rendah dan kualitas tinggi akan memiliki keunggulan dalam pasar internasional. Selain itu, perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi produksi. Dengan adanya mesin dan otomatisasi, proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan dalam jumlah besar. Namun, peningkatan produksi juga harus memperhatikan aspek lingkungan.
agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang untuk kedepannya. Kalian tahu nggak sih apa permintaan dan penawaran? Jadi, permintaan dan penawaran merupakan dua konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga terbentuk di pasar. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Secara umum, semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan akan semakin menurun. Dan penawaran adalah jumlah barang yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga, maka produsen akan terdorong untuk menawar lebih banyak barang. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan harga keseimbang, yaitu titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi pendapatan, selera, harga barang lain, dan jumlah penduduk. Sedangkan penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, dan jumlah produsen. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan harga barang seringkali dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran. Misalnya, ketika permintaan meningkat, sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Sekarang, peran logistik dalam perdagangan modern. Logistik merupakan bagian penting dalam sistem perdagangan modern yang berfungsi mengatur pergerakan barang dari produsen ke konsumen. Logistik mencakup berbagai kegiatan seperti penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan distribusi barang. Dalam era globalisasi, logistik berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks yang dikenal sebagai manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok menghubungkan seluruh proses mulai dari produksi hingga konsumsi dalam suatu sistem yang terintegrasi. Perkembangan teknologi telah meningkatkan efisiensi logistik, seperti penggunaan sistem pelacakan digital, gudang otomatis, dan optimasi rute pengiriman. Logistik yang efisien dapat menurunkan biaya distribusi, mempercepat pengiriman, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Sekarang kita masuk ke dalam globalisasi ekonomi. Nah, globalisasi ekonomi adalah proses integrasi ekonomi antar negara yang menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi saling terhubung. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional, arus investasi, dan perkembangan teknologi komunikasi. Dampak globalisasi sangat luas, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga meningkatkan persaingan dan dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar negara, dan itu menjadi permasalahan. Selanjutnya, perdagangan dan kesejahteraan. Perdagangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perdagangan, masyarakat dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, perdagangan juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan pemerataan agar tidak jadi kesenjangan ekonomi. Nah, selanjutnya masalah perdagangan. Dalam praktiknya, perdagangan tidak selalu berjalan dengan sempurna. Terdapat berbagai masalah yang dapat muncul, seperti persaingan yang tidak sehat, ketimpangan ekonomi, dan dominasi negara maju. Masalah ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya itu kebijakan pemerintah tentang perdagangan ini. Pemerintah tidak Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan melalui berbagai kebijakan.
seperti tarif, subsidi, dan regulasi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing. Nah, selanjutnya itu e-commerce Indonesia. E-commerce telah mengubah pola perdagangan di Indonesia dengan memungkinkan transaksi dilakukan secara online atau secara jarak jauh melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Hal ini memberikan kemudahan bagi konsumen dan peluang bagi pelaku usaha khususnya UMKM, tapi memiliki hal yang negatif juga, seperti pedagang-pedagang kaki lima tidak lagi ramai seperti dulunya. Selanjutnya, masa depan dan perdagangan. Perdagangan di masa depan akan semakin dipengaruhi oleh teknologi seperti AI, otomatisasi, dan digitalisasi. Perubahan ini akan membuat perdagangan menjadi lebih efisien, cepat, dan global. Namun, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke sistem pembayaran modern. Jadi, perkembangan perdagangan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem pembayaran. Jika pada masa lalu manusia hanya mengenal uang tunai, maka di era modern sistem pembayaran telah mengalami transformasi besar. Kini kita mengenal berbagai bentuk pembayaran non-tunai seperti kartu debit dan kredit, transfer bank, dompet digital atau e-wallet, QR kode payment. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perdagangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan kecepatan serta kemudahan transaksi. Sistem pembayaran modern memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, kecepatan transaksi. Pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik tanpa harus menghitung uang secara manual. Kedua, keamanan. Dengan sistem ekspresi dan verifikasi, risiko kehilangan atau pencurian uang dapat diminimalkan. Ketiga, efisiensi. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa uang fisik. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi. Selain itu, risiko kejahatan digital seperti penipuan online juga meningkat. Oleh karena itu, literasi keuangan digital menjadi sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan sistem pembayaran modern secara bijak dan aman. Selanjutnya, peran perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi. Perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui peningkatan produksi domestik bruto atau PDB atau GDP. Kegiatan aktivitas perdagangan meningkat, maka produksi juga meningkat. Peningkatan produksi akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong konsumsi. Selain itu, perdagangan internasional memberikan peluang bagi negara untuk memperluas pasar. Produk yang dihasilkan tidak hanya dijual di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri melalui ekspor. Hal ini memberikan perubahan tambahan devisa bagi negara yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh perdagangan juga harus dikelola dengan baik. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan, di mana hanya sebagian kelompok yang menikmati hasil manfaatnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar manfaat perdagangan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya itu perdagangan dan peran UMKM di Indonesia. Ada itu usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Untuk mereka,
tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia sangat besar dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat signifikan. Dalam konteks perdagangan, UMKM memiliki peran penting sebagai produsen barang lokal, penyedia lapangan kerja, dan penggerak ekonomi daerah. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi UMKM, mulai dari e-commerce dan media sosial. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, memasarkan produk secara online, dan bersaing dengan produk dari luar negeri. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses teknologi, rendahnya kualitas produk, dan persaingan dengan produk impor. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat berkembang dan menjadi kekuatan utama dalam perdagangan nasional. Yang selanjutnya itu perdagangan berkelanjutan. Nah, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, muncul kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan berkelanjutan. Inilah yang melahirkan konsep perdagangan keberlanjutan. Perdagangan berkelanjutan adalah sistem perdagangan yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dalam prakteknya, perdagangan berkelanjutan mencakup penggunaan bahan ramah lingkungan, penggunaan limbah produksi, perlindungan tenaga kerja, dan praktik bisnis yang adil. Contohnya adalah produk eco-friendly, produk daur ulang, dan perdagangan yang mendukung petani lokal. Konsep ini menjadi semakin penting di era modern karena kerusakan lingkungan dapat berdampak pada keberlangsungan ekonomi di masa depan. Dengan menerapkan perdagangan berkelanjutan, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keseimbangan untuk generasi yang akan mendatang. Nah, sekarang digitalisasi dan revolusi industri 4.0. Kali ini kita akan membahas tentang itu. Kita saat ini berada dalam era yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan penggunaan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan. Beberapa teknologi utama dalam revolusi industri 4.0 ini antara lain kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang bisa kita sebut AI. Yang kedua, big data. Terus Internet of Things atau LOT. Yang terakhir, otomatisasi dan robotika. Dalam dunia perdagangan, teknologi ini membawa perubahan yang sangat besar. Proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Distribusi menjadi lebih terorganisir melalui sistem digital, dan transaksi menjadi lebih mudah melalui platform online. Selain itu, data menjadi aset penting. Perusahaan dapat menganalisis perilaku konsumen untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat tantangan besar. Tenaga kerja harus beradaptasi dengan teknologi baru. Pekerjaan lama mungkin terganti oleh mesin, dan kesenjangan digital bisa terjadi antara yang mampu dan tidak. Oleh karena itu, pendidikan dan keterampilan menjadi kunci utama dalam menghadapi masa depan perdagangan yang semakin digital. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah perjalanan perdagangan merupakan salah satu bagian paling penting dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Dari masa ke masa, perdagangan tidak hanya mengalami perubahan dalam cara pelaksanaannya, tetapi juga dalam makna dan perannya dalam kehidupan manusia. Pada awalnya, perdagangan dilakukan melalui sistem barter, yaitu pertukaran barang secara langsung. Sistem ini muncul secara alami sebagai solusi atas keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun,
Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, sistem barter mulai menunjukkan berbagai kelemahan, seperti kesulitan menemukan kesesuaian kebutuhan, tidak ada standar nilai, serta keterbatasan dalam penyimpanan barang. Untuk mencapai berbagai kelemahan tersebut, manusia kemudian menciptakan uang sebagai alat tukar yang lebih praktis dan efisien. Kehadiran uang menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah perdagangan, karena memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Uang juga memperkenalkan konsep nilai yang disepakati bersama, yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi modern. Dengan adanya uang, aktivitas perdagangan semakin berkembang dan terorganisir. Munculnya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Di dalam pasar terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga. Harga tidak hanya menjadi alat tukar, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menentukan kondisi ekonomi suatu masyarakat. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan transportasi, perdagangan tidak lagi terbatas pada satu wilayah. Perdagangan mulai meluas ke antar daerah, bahkan ke antar negara. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, pernah menjadi pusat perdagangan dunia, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan juga berperan dalam menghubungkan berbagai budaya, memperluas wawasan, dan mendorong pertukaran pengetahuan antar bangsa. Memasuki era modern, perdagangan berkembang menjadi sistem internasional yang kompleks. Negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Setiap negara memiliki keunggulan masing-masing yang kemudian dimanfaatkan melalui perdagangan internasional. Dalam konteks ini, perdagangan tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bagian hubungan politik dan kerjasama global. Selain itu, perkembangan sistem distribusi dan logistik juga memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran perdagangan. Barang tidak hanya diproduksi, tapi juga harus didistribusi secara efisien agar dapat sampai ke konsumen dengan tepat waktu dan harga yang terjangkau. Dalam negara seperti Indonesia, tantangan distribusi menjadi semakin kompleks karena kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan. Munculnya e-commerce dan sistem pembayaran digital telah mengubah bagaimana cara manusia melakukan transaksi. Perdagangan menjadi cepat, lebih mudah, dan tidak lagi dibatasi oleh jarak. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, di balik berbagai kemajuan tersebut, perdagangan juga menghadapi berbagai tantangan. Persaingan yang semakin ketat, ketimpangan ekonomi, dominasi perusahaan multinasional, serta dampak lingkungan menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mengatur perdagangan agar dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks perekonomian Indonesia, perdagangan memiliki peran yang sangat strategis. Perdagangan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perdagangan masyarakat, dan memperluas akses terhadap barang dan jasa. UMKM menjadi salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, juga sangat bergantung pada aktivitas perdagangan, baik secara tradisional maupun digital. Ke depan, perdagangan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi akan membawa perubahan besar dalam cara manusia memproduksi, mendistribusi, dan mengonsumsi barang. Perdagangan akan semakin efisien, cepat, dan terintegrasi secara global. Namun, satu hal yang tetap tidak berubah adalah bahwa perdagangan selalu berakar pada kebutuhan manusia. Selama manusia masih memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, selama itu pula perdagangan akan terus ada dan berkembang.
Perdagangan bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan cerminan dari hubungan sosial, kerjasama, dan kepercayaan antar manusia. Dari barter sederhana hingga sistem perdagangan global yang kompleks, perjalanan perdagangan menunjukkan bagaimana manusia terus beradaptasi, berinovasi, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan memahami perjalanan panjang perdagangan ini, kita dapat melihat bahwa setiap perkembangan memiliki peran penting dalam membentuk sistem ekonomi yang kita kenal saat ini. Oleh karena itu, pemahaman perdagangan tidak hanya penting secara akademis, tapi sebagai bekal dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain hari. See you.